ingetin, awas ada kereta, awas ada kereta. 2 kali. Sempat ngasih isyarat gitu nggak? Iya, saya teriak ke sini. Bapak teriak gimana? Awas ada kereta, awas ada kereta. Kira sempat kan Bapak? Itulah reaksi Endang, penjaga palang pintu perlintasan Angke di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat sesaat sebelum kecelakaan maut terjadi. Sayangnya, teriakan Endang pagi itu tak mampu menahan laju Metro Mini yang terlanjur menerobos perlintasan kereta. PPK ngasih informasi ke PJL bahwa ada kereta dari utara. Nah, tidak lama kemudian sirine bunyi, lampu nyala. Saya langsung tutup sekitar jam 9.00. Petugas PJL langsung memakai semboyan 1, saya keluar menyambut kedatangannya kereta. Nah, ya tiba-tiba ada Metro Mini menerobos. Saya peringatan 2 kali, awas ada kereta, awas ada kereta, dia memaksakan. Nah itulah terjadi. Dalam hitungan detik, Metro Mini B80 jurusan Kalideres Jembatan 5 pun ringsek terseret KRL Komuter Line Jabodetabek jurusan Jakarta Bogor. Korban pun berjatuhan. Perilaku pengemudi angkutan umum yang tak disiplin seringkali menimbulkan petaka. Salah satu penyebabnya adalah mengejar setoran. Lakukan seperti itu karena ugal-ugalan. Kenapa dia ugal-ugalan? Karena kejar setoran. Cepat turun! Kecelakaan maut yang melibatkan angkutan umum bukan kali ini saja terjadi. Di hari yang sama, pasca tragedi Metro Mini dengan KRL, sebuah kecelakaan Kopaja terbalik terjadi di bawah jembatan penyeberangan orang arah Bundaran HI. Akibat peristiwa itu, 1 orang dinyatakan tewas. Sebelumnya, bus Transjakarta juga sempat mengalami tabrakan dengan KRL Komuter Line di perlintasan Green Garden, Kedoya pada akhir November lalu. Penyebabnya lagi-lagi diduga akibat kelalaian supir yang nekat menerobos palang perlintasan kereta akibat asik bermain ponsel. Pelanggaran kecil itulah yang menjadi embrio menjadi kecelakaan, karena kecelakaan lalu lintas prinsipnya pasti didahului oleh pelanggaran lalu lintas. Kurangnya disiplin pengemudi baik kendaraan pribadi maupun angkutan kota harus menjadi perhatian serius. Petugas yang berwenang harus berani memberi sanksi tegas bagi pelanggar sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemirsa, dihimpun dari data Polda Metro Jaya sepanjang Januari hingga Agustus 2015 tercatat jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas angkutan umum sebanyak 4.800 lebih. Kecelakaan tersebut didominasi oleh Kopaja dan Metro Mini. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi catatan kelam bagi dunia transportasi Indonesia. Ironisnya, khusus di Jabodetabek, jumlah kecelakaan lalu lintas justru makin meningkat setiap tahunnya. Dengan makin padatnya jumlah kendaraan baik pribadi maupun angkutan umum, potensi kecelakaan lalu lintas pun semakin tinggi. Memang akhir-akhir tahun ini cukup meningkat ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin sama saja, tetapi dalam periode 3 bulan terakhir menjelang akhir tahun 2015 cukup meningkat. 2 bulan 3 bulan yang lalu Gojek yang ditabrak oleh Kopaja di Warung Buncit. Kemarin yang lebih fenomenal adalah di Tubagus Angke di perlintasan sebidang kereta api itu kecelakaan ya, tahu sendiri Metro Mini dan Komuter Line. Data Polda Metro Jaya mencatat sepanjang Januari hingga Agustus 2015 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 4.100 lebih kasus. Adapun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas diperkirakan sekitar 4.800 orang. Bukan rahasia lagi, pengelolaan angkutan umum hingga kini masih carut-marut. Kurangnya pengawasan sejumlah pihak baik menyangkut disiplin pengemudi ataupun kelayakan armada angkutan umum telah berkontribusi besar terhadap terjadinya kecelakaan. Ironisnya, lagi-lagi masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya.
2015, dunia transportasi kembali berduka. Sebuah kecelakaan maut kembali terjadi melibatkan Metro Mini dengan KRL Komuter Line. 18 penumpang tewas dan 6 lainnya mengalami luka berat dalam insiden tersebut. Saya lagi duduk depan warung, tiba-tiba metro nyerobos, nggak lama kereta datang langsung kejadian juga langsung ke sono. Metro Mini ngejar sewa, jadi kereta masih dari sono labas, nyerobos, mentok sono. Pas arah Tangerang. Tutup nyerobot aja nih mobil, namanya ngejar sewa, ya keduluan penumpang, baik pada mati, pada berantakan. Kepala sampai ke ujung mayat. Tim Delik menemui seorang korban selamat dalam tabrakan Metro Mini dengan KRL Komuter Line yang terjadi di Angke. Kusnawati alias Uus, wanita 21 tahun ini kondisinya masih mengalami trauma berat. Menurut dokter IGD yang menangani pertama kali, saat dibawa ke rumah sakit, Uus dalam keadaan tidak sadarkan diri. Akibat benturan keras di kepala saat kecelakaan terjadi, Uus mengalami cedera kepala berat. Luka robeknya itu mengelupas kulit seluruh kepalanya, hampir seluruhnya mengelupas. Jadi banyak jahitan di sana. Itu sampai tulang tengkorak kepalanya sampai kelihatan. Uus masih tergolek lemah di ruang perawatan Pavilion Inawati, Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Luka cukup parah di kepalanya masih menyisakan rasa nyeri, membuat Uus tak bisa leluasa menggerakkan anggota tubuhnya. Secara perlahan, Uus pun mulai bercerita dan berusaha mengingat peristiwa naas itu. Pagi itu, seperti biasanya, Uus hendak berangkat kerja. Bersama teman satu kampungnya, Uus naik Metro Mini B80 jurusan Kalideres Jembatan 5 itu dan duduk di bagian belakang. Kejadian yang berlangsung cepat membuat Uus tak bisa mengingat detil kecelakaan yang menimpanya. Aku naik, udah sadar. Tiba-tiba orang bilang kereta udah kayak gini. Semuanya udah kayak gini, aku nggak tahu. Kata orang aku kena pecahan kaca ini. Uus termasuk korban selamat dengan luka yang cukup parah. Meski kondisinya telah semakin membaik, namun Uus masih perlu mendapat perawatan intensif. Kini, beban Uus dan keluarganya semakin bertambah karena harus menanggung biaya pengobatan yang tak sedikit. Kemarin biaya udah kena 15.500.000, yang masuk udah 10 juta, yang 55 belum kebayar. Tim Delik juga menemui korban selamat lainnya dalam kecelakaan Metro Mini dengan KRL Komuter Line di Stasiun Angke. Kini, ia tengah menuntaskan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Serang. Saat kejadian, Aminuddin melihat pintu perlintasan sudah menutup, namun Metro Mini yang ditumpanginya tetap menerobos. Kan udah nutup itunya kan, pas pintu relnya itu. Terus kayaknya nyerobot dari sini. Kan masih longgar, nerobos kayaknya Metro Mininya. Terus udah berhenti di situ pas tengah-tengah. Saya mau keluar nggak keburu. Tadinya mau lari, nggak keburu, udah deket keretanya. Seringnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban, menambah panjang daftar buruknya pengelolaan sistem transportasi kita. Minimnya pengawasan terhadap perilaku pengendara yang tidak mematuhi aturan, serta penggunaan armada angkutan yang layak jalan menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera mendapat pembenahan. Jangan sampai ada lagi nyawa yang melayang sia-sia akibat kelalaian maupun kurangnya pengawasan dari semua pihak.
Kecelakaan yang terjadi antara Metro Mini dengan KRL komuter lain pada awal Desember lalu menyisakan keprihatinan. Perilaku pengendara angkutan umum yang tidak mematuhi aturan lalu lintas serta kondisi kendaraan yang sudah tak layak menjadi sorotan masyarakat. Keseriusan dan tanggung jawab pemerintah untuk mengurai benang kusut persoalan pada sistem transportasi umum pun dipertanyakan. Kemarin kan yang kecelakaan itu kan Metro Mini itu ya. Iya, seharusnya diganti yang lebih baik gitu loh. Dan supirnya harus tahu soal mengemudi itu biar nggak ugal-ugalan gitu. Jadi mungkin pemerintah perlu turun tangan dalam hal mendidik para sopir ini supaya bisa lebih baik lagi. Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan layanan transportasi yang baik, bagaimana supaya masyarakat sekali lagi aman, nyaman naik angkutan kota. Mestinya pemerintah lebih ketat aja buat yang ini. Memang mungkin banyak banget ngebantu buat masyarakat, cuman ya kalau udah sampai kejadian kayak gitu kan jadi salah-salahan semua. Maraknya kecelakaan yang melibatkan angkutan umum sebenarnya bukan kali ini saja. Namun evaluasi yang dilakukan masih sebatas wacana. Ini makin terlihat dari masih banyaknya angkutan umum perkotaan yang sudah tak layak jalan namun masih beroperasi. Sudah sangat carut marut situasi publik transportasi umum yang ada di Jakarta. Dan ini bukan baru setahun, 2 tahun, sudah puluhan tahun. Dan dibiarkan, itu faktor human error dan memang kondisi fisik kendaraan juga sebenarnya sudah tidak layak jalan. Karena memang kendaraan itu hasil rekondisi body. Jadi ganti baju dan fisiknya sama. Gitu ya. Jadi umur kendaraannya rata-rata Metro Mini itu kan sudah di atas 20 tahun. Masih beroperasinya angkutan umum tak layak jalan, salah satunya diduga akibat dari banyaknya praktik menyimpang dalam uji kir kendaraan. Baru-baru ini kami Polda Metro Jaya mengungkap ada kir yang palsu, ada kir yang asal bayar 500 dapat tanpa diuji dulu. Itu sama sekali salah. Bahkan itulah yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan. Karena ternyata angkutan-angkutan umum ini banyak yang menjadi pelanggan dari kir palsu itu. Nah, sehingga yang tadinya angkutan kota tidak layak jalan, jadi seolah-olah layak jalan, sehingga pengereman yang nggak benar, direm juga dia belok ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Seringkali kita melihat perilaku pengemudi yang tidak mentaati aturan dan cenderung ugal-ugalan di jalan. Mereka tak segan melanggar lampu merah dan marka jalan hingga menerobos palang perlintasan kereta. Untuk itu, seharusnya dilakukan proses rekrutmen pengemudi secara lebih ketat. Ini dilakukan agar tidak ada lagi pengemudi bisa seenaknya melanggar aturan dan membahayakan nyawa penumpang. Sistem kejar setoran juga diduga menjadi salah satu penyebab para pengemudi angkutan nekat melanggar aturan hingga membahayakan nyawa penumpang. Bukan hanya supir itu dia ngejar setoran, tapi supir itu juga harus ngasih setoran ke, kan banyak kan supir tembak. Supir itu yang supir original itu biasanya hanya jalan tuh jam-jam puncak karena itu uang banyak. Nah, ketika antara jam 11 sampai jam 3 itu biasanya supir tembak semua. Udahlah, saya mendingan ngaso aja, ngopi-ngopi, ngerokok. Kalau busnya yang mau ada yang pakai lagi silahkan aja, tapi nanti bayar setoran saya berapa. Jadi supir sendiri juga menerapkan setoran ke supir tembaknya. Gitu. Pengusaha udah nggak tahu lagi siapa yang bawa busnya. Pokoknya uangnya dari si supir yang dia, ini saya kasih kunci ke A gitu kan. Selama si A bawa 500.000 dia happy. Mau itu busnya dijalanin sama ponakannya atau sama siapanya bodo amat. Selain perilaku berkendara yang tidak disiplin, tidak tegasnya petugas dalam menerapkan aturan perundang-undangan kepada pelanggar juga ikut andil dalam terjadinya kecelakaan. Keseriusan pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi yang ada masih menunggu langkah nyata. Sementara, telah banyak nyawa yang hilang sia-sia setiap harinya di jalanan. Nanti harus ada satu institusi yang bisa mensertifikasi ini. Tujuannya bukan hanya pengemudinya itu mampu membawa kendaraan, yang mengemudikan kendaraan, tetapi ada pendidikan moral dan mental di situ. Karena di situ mesti ditekankan oleh pengemudi, ya calon pengemudi gitu ya,
bahwa mereka itu merupakan ujung tombak dari perusahaan angkutan jasa angkutan umum orang ini maupun barang gitu ya. Dan mereka juga merupakan ujung tombak berkaitan dengan keselamatan penumpang. Kecelakaan memang tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Namun kita bisa mencegahnya mulai dari diri sendiri dengan menjadi pengguna jalan yang mematuhi aturan berlalu lintas. Kecelakaan di jalan raya sering terjadi dari aksi pelanggaran rambu lalu lintas.